Setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudi Soek sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soek ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka ANEF kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu, untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 polwan ini. Dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Selama berlangsungnya pemeriksaan ini terus, terduga pelanggar Rudi Soek ada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan ini, ternyata Ibda Rudi Soek ini memfitnah juga anggota Propam yang menangani perkara ini. Mengatakan bahwa anggota Propam inilah yang menerima setoran dari pelaku BBM. Nah, anggota Propam ini juga tidak menerima dan membuat laporan polisi, mengadukan Ibda Rudi Soek, dan itu diproses juga. Setelah diproses, disidangkan bahwa Ibda Rudi Soek juga tidak mengakui menyebutkan itu, tapi itu ada rekamannya. Dan akhirnya didisiplinkan dengan hukumannya adalah perbuatan itu perbuatan tercela. Kemudian selanjutnya pada tahap pemeriksaan selanjutnya ditemukan, karena Propam waktu itu akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini, ditemukan bahwa Ibda Rudi Soek meninggalkan tugas, tidak berada di Kupang. Ternyata setelah dicek, Ibda Rudi Soek ada di Jakarta, dan itu bisa dibuktikan oleh pemeriksa dengan mengambil manifest pesawat Citylink yang terbang ke Jakarta pada tanggal itu, dan potongan tiket bisa didapatkan. Dan setelah disidangkan, Ibda Rudi Soek juga tidak mengakui ini, menyangkal juga, saya tidak pernah ke Jakarta. Disidangkan dan dihukum. Selanjutnya, kasus yang dilakukan berangkat ke Jakarta itu setelah diputus, selanjutnya akan diperiksa. Ternyata dia tidak berada di kantor, dia tidak masuk berturut-turut selama 3 hari, dan itu akan menyulitkan oleh Propam untuk melanjutkan perkara ini. Dan diperiksa lagi, dibuat laporan lagi pelanggaran disiplin karena tidak masuk dinas selama 3 hari berturut-turut, dan diputuskan itu merupakan pelanggaran hukum disiplin, merupakan perbuatan tercela. Yang terakhir, yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum kosong ini, melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di polis lain, saya akhirnya usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh Propam, dan itulah kasus yang kelima. Pelanggaran SOP
yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ibda Rudi Soek tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Oleh sebab itu, kalau saudara Rudi Soek pada saat ini diperlakukan dalam tanda kutip tidak manusiawi, maka tidak aneh kalau segenap tokoh di NTT angkat bicara soal ini. Apa betul saudara Rudi Soek melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya? Saya ingat 15 tahun silam, saudara Rudi Soek juga dijebloskan ke BUI hanya untuk membela kasus TPPO ini. Dan saat itu saya juga menjadi anggota Dewan di Komisi 3. Dengan penuh keberanian saya mengunjungi saudara Rudi Soek di Rutan Kupang kala itu. Ketika tidak ada yang berani mengunjungi Rudi Soek, saya datang ketemu beliau di Rutan. Saya masih ingat Rudi Soek mencium tangan saya, Pak Ketua. Saya bilang, mengapa kau cium tangan saya? Kaulah Tuhan bagi saya, kata dia. Karena pada saat ini, dikala saya susah, Bapak datang ketemu saya. Itulah awal saya kenal Rudi Soek ini. Dan saya sampaikan, lanjutkanlah perjuanganmu. Bongkar ini pelaku-pelaku TPPO di NTT. Dan menurut Rudi Soek pada saat itu, TPPO di NTT ini tidak mungkin tumbuh kalau tidak ada backing-backingnya. Dan backingnya itu ada di mana? Backingnya ada di aparat penegak hukum. Itu katanya Rudi Soek pada saat ini. Ketiga, masalah pemecatan terhadap saudara Rudi Soek hanya karena ada kesalahan dalam penanganan kasus BBM yang diduga melibatkan pengusaha hitam setempat dan ditengarai bekerja sama dengan pejabat di lingkungan Polda, yang kemudian dia dihadapkan pada sidang kode etik. Saya sampai saat ini tidak masuk di akal. Belum masuk di akal saya, Pak Kapolda. Saking tidak masuk akalnya, saya menduga-duga ada apa sebetulnya ini? Ada apa sebetulnya ini? Kok kalaupun ada kesalahan yang dilakukan saudara Rudi Soek di situ, apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya? Oleh sebab itu Pak Kapolda, saya melacak-lacak ini. Ini kayaknya ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini. Masalah itu saya temukan. Apa yang saya temukan? Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudi Soek ke BUI, kasus TPPO ini ada di Polda NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam. Sayang, Pak Kapolda, saya kenal Pak Kapolda ini, orang yang sangat bijak. Baru datang ke NTT juga. Mungkin tidak kenal situasi di NTT ini. Saya duga Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya. Hanya untuk menghukum saudara Rudi Soek. Mengapa? Tidak masuk akal ini Pak Kapolda. Pemaparan soal kasus BBM ini. Kok sampai dia dipecat begitu? Yang benar aja lah. Masa nggak ada lagi yang lebih
lebih bijak lagi. Oleh sebab itu, pimpinan, saya sebetulnya sangat sayang pimpinan tertinggi institusi Polda di provinsi sampai dipanggil ke pusat begini, hanya untuk mempertanggungjawabkan sebuah kekeliruan yang saya lihat tidak masuk di akal. Kecuali kalau Pak Kapolda mau membela anak buah, Bapak punya anak buah. Sayang Pak Kapolda ini diadili di sini, dipermalukan di sini. Apa tidak ada lagi cara lain yang lebih bijak untuk menangani masalah ini selain soal TPPO tadi? Jangan lupa, sekali lagi saya ingin sampaikan, Rudi adalah representasi, simbol untuk masyarakat NTT. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam penanganan kasus Rudi Soik ini penting kita lakukan. Tentu saya tidak ingin mengintervensi soal hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan, tetapi adalah kewajiban kami untuk meminta pertanggungjawaban. Belum cukup masuk di akal sehat publik, saudara Rudi Soik diberhentikan dengan tidak hormat hanya karena mengungkapkan pelaku pengusaha hitam yang menjual beli BBM subsidi. Ini pengkhianatan terhadap rakyat sebetulnya. Oleh sebab itu mestinya harapan kami Pak Kapolda berada di posisi Rudi Soik untuk membuka dan menyelesaikan kasus BBM ilegal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.